Hai, senang sekali ketemu dengan Anda, Hendrik Ronald di sini, dan hari ini kita pengen kupas tuntas tentang Genos. Jadi banyak yang tanya gitu ya, Genos ini nih seperti apa sih? Karena informasinya seringkali terbatas. Apakah Genos ini akurat? Apakah Genos ini lebih bagus daripada tes PCR? Jangan-jangan menurut para epidemiolog ini tidak bagus gitu ya. Dan hari ini kita pengen ngebahas, apakah Genos ini memang bagus? Apakah Genos ini memang bisa seakurat dengan tes PCR gitu. Apakah dia memang murah itu tidak murahan? Bagaimana kisahnya kita akan bahas, akan kupas tuntas tentang Genos. Harus diakui bahwa harga tes COVID sekarang terlalu mahal dan prosesnya menyakitkan. Untuk anak di bawah 12 tahun, tidak diwajibkan untuk antigen atau misalnya swab PCR. Kenapa? Karena memang prosesnya menyakitkan. Ketika saya nyobain di swab itu masuk ke hidung, masuk ke tenggorokan, memang tidak enak sama sekali. Dan harganya mahal. Harga swab itu tuh rata-rata 900 ribuan dan itu bisa sampai 3 hari kerja prosesnya. Kalau misalnya 3 hari kerja prosesnya, itu berarti ya tidak bisa dipakai untuk terbang karena memang masa berlakunya cuma 3 hari dari tanggal tes itu gitu ya. Kalau Anda pengen PCR swab test yang 1 hari kerja, harganya bisa sekitar sampai 1,7, dan kalau misalnya Anda pengen yang same day, harganya bisa sampai 2.500.000 gitu ya. Ini berdasarkan hasil dari Halodoc. Nah, kalau misalnya swab antigen pun harganya di sekitar 200-an ribu, dan itu cukup mahal. Nah, bagaimana kalau misalnya ada tes yang jauh lebih murah, tidak menyakitkan, cuma hanya menghembuskan nafas saja, gitu ya. Dan harganya tidak sampai 50.000, bahkan mungkin cuma sekitar 20.000 rupiah atau mungkin bisa lebih murah. Akankah jauh lebih menyenangkan? Dan ternyata tes itu buatan Indonesia. Genos adalah produk lokal. Mereka diciptakan oleh 2 orang profesor yang hebat, yaitu Profesor Kuat Riono dan Dr. Dian Nurputra. Mereka bekerja sama, yang satu memang pencipta Inos, jadi dari dulu beliau, Profesor Kuat Riono ini dari dulu sudah mempunyai produk hidung elektronik untuk membawi. Ini misalnya bisa mengetahui hasil sawit lebih bagus gitu ya. Ini untuk narkoba, untuk kopi. Dan ketika beliau bekerja sama dengan Dr. Dian Nurputra yang lulusan dari Jepang, Dr. Dian ini mempunyai ilmu yang bisa mempunyai validasi yang sangat bagus. Apakah ini hasilnya benar-benar bisa verified atau enggak? Hasilnya ini benar-benar sesuai standar atau enggak? Ketika mereka bekerja sama, mereka menghasilkan produk yang luar biasa. Dan akhirnya mereka pengen mengubah bagaimana alat yang tadinya untuk mendeteksi narkoba, untuk mendeteksi sawit dan kopi ini bisa diubah untuk mencari pola, untuk mendeteksi pasien-pasien COVID. Dan ketika mereka bekerja sama, mereka menemukan polanya. Mereka tahu bahwa, ternyata ada alat yang sangat bagus yang hasilnya bisa sangat akurat, yang akurasinya itu bisa sampai 92%, sampai 93%, bahkan bisa sampai 95%. Dan inilah hasil karya mereka, Genos. Bacanya bukan Genus gitu ya, bukan Genos gitu. Jadi oleh penciptanya dikasih tahu bahwa ini adalah Inos, Electric Nose, dan G berasal dari mana? G berasal dari kata Gajah Mada karena diciptakan dari Gajah Mada Science Technopark SDP ya. Dan hari ini kita akan cerita kupas tuntas tentang proses penciptaan mereka dan kenapa mereka sangat bagus sekali sampai disarankan oleh Kemenkes, sampai dikeluarkan izin edar oleh Kemenkes, dan juga sampai direkomendasikan oleh Pak Luhut ya, dan bahkan disarankan untuk bisa ada di stasiun kereta api, di universitas, di mall-mall, di airport, di mana-mana, bahkan di perkantoran, karena hasilnya bisa instan langsung pada saat itu juga. Ada yang meragukan bahwa Genos ini tidak sesuai dengan standar, yaitu standar PCR, yaitu merupakan gold standar gitu ya. Tapi apakah benar seperti itu? Sebenarnya tidak juga. Ketika Genos ini dibuat pertama kali, mereka tuh pengen mencari tahu gitu ya. Sebenarnya pola-pola dari orang yang kena COVID itu seperti apa. Jadi Dr. Dian Nurputra dan Profesor Kuat itu tuh mengambil alat ini,
Lalu mereka mengetes pasien-pasien yang sudah terbukti kena COVID berdasarkan dengan PCR. Jadi memang standar yang dipakai adalah standar PCR, yang dibandingkan adalah standar PCR. Lalu mereka mempelajari, disinilah mereka memakai AI-nya tersebut, fuzzy logic-nya tersebut, untuk mendeteksi pola dari pasien-pasien COVID ini seperti apa gitu ya. Jadi mereka bukan menyelidiki apa compound yang ada di sana, tapi polanya, karena orang-orang yang COVID itu ternyata sama gitu ya. Jadi mereka mempelajari. Jadi sehari diminta nafasnya sampai 3 kali sehari gitu ya. Diminta, tolong hembuskan nafasnya. Hembuskan nafasnya, pasien lain. Semuanya dari pasien-pasien yang positif gitu ya, dipelajari. Lalu dipelajari, bahwa ternyata pasien-pasien yang positif ini polanya sama semua. Jadi semua pasien yang COVID ini mereka mempunyai pola yang sama dan di sensornya itu munculnya sama. Dibandingkan juga dengan orang yang tidak terkena COVID atau cuma sekedar flu biasa atau misalnya cuma sekedar yang lain. Ternyata memang beda. Ada gerakan sensornya itu memang berbeda. Jadi dari situ mereka mempelajari bahwa berdasarkan pola ini ketahuan orang yang COVID itu tuh seperti apa gitu ya. Dan makin lama mereka mempelajari semakin banyak. Mereka mempelajari terhadap pasien-pasien yang ada di rumah sakit gitu ya. Jadi uji klinis mereka ini bahkan dilakukan di 8 rumah sakit terhadap 1.476 orang gitu ya, terhadap multiple sampel dan diambil beberapa kali. Dan bahkan di luar rumah sakit juga mereka mempelajari, mereka dari luar rumah sakit mereka mengambil sampel terhadap 523 orang. Dan bahkan terhadap orang yang ditangkap dari luar doang gitu, yuk kamu lagi jalan gitu ya, ayo kita tes dulu ya, kita tes dulu ya gitu ya. Sampai akhirnya ketahuan bahwa memang pola orang yang COVID ini seperti ini. Dan bahkan menariknya Ginos ini gitu ya. Ginos ini walaupun dikritik bahwa Ginos ini tidak akurat gitu ya. Karena kalau misalnya orang habis minum kopi, habis minum teh gitu, habis makan jengkol gitu, atau makanan yang berbau-bau kuat gitu ya. Itu tuh tidak bisa terpengaruh hasilnya. Memang betul seperti itu. Tapi gini, pada dasarnya semua tes tersebut mempunyai preclinical condition-nya gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya gitu ya, dites gitu ya, PCR itu tuh tidak efektif gitu ya. Jadi kalau misalnya orang baru terinfeksi di hari pertama dan hari kedua, itu tuh 100% pasti negatif gitu. Dan PCR ini di hari ketiga baru mulai efektif sekitar 20-an%. Habis itu di hari keempat baru mulai lebih bagus, di hari kelima baru dia benar-benar bisa akurat gitu ya. Begitu juga dengan antigen. Jadi swab antigen tersebut bisa efektif di hari ketiga. Dan bahkan ketika orang di swab seperti itu gitu ya, itu tuh bisa terjadi error gitu. Kenapa? Karena pada saat misalnya gini ya, misalnya ini adalah leher seseorang gitu ya, bagian yang harus di swab. Itu tuh bisa jadi munculnya pertama tuh dibintik gitu ya. Dan ketika di swab bisa jadi ternyata tidak kena di bagian yang ada virusnya, maka bisa dianggap sebagai negatif padahal sebenarnya dia positif. Kalau di swab lagi kedua kali bisa jadi baru kena. Itu makanya kenapa ketika di swab gitu ya, ada orang yang di swab sekali kok negatif, di swab sekali lagi bisa positif. Dan kalau seperti itu ada yang negatif di positif, itu dianggap sebagai positif gitu ya. Nah, jadi pada saat di swab sendiri bisa jadi tidak akurat karena tidak mengenai bagian yang kena, atau bisa jadi viral load-nya masih terlalu sedikit. Nah, berbeda dengan Ginos. Ginos itu bersifat hembusan nafas, oke? Jadi ketika orang diminta ya, orang bisa tetap pakai masker. Jadi orang bisa tetap pakai masker, mereka pakai kantongnya lalu ditiup. Seperti itu. Dan ketika seperti itu mereka langsung dideteksi. Jadi tidak ada cerita bahwa tidak kena bagian lehernya. Tidak seperti itu. Gitu ya. Tapi kembali ke tadi gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ada orang misalnya baru misalnya makan jengkol gitu, karena makanan-makanan yang berbau kuat seperti jengkol, pete, durian gitu ya, atau misalnya orang baru habis merokok, atau misalnya orang habis minum alkohol atau minum kopi atau minum teh, nggak apa-apa gitu ya. Minimal dia puasa kurang lebih sekitar 30 menit 1 jam nggak makan jengkol gitu ya. Ya, maka itu akan tetap bisa akurat. Kalaupun misalnya ini ya terjadi gitu ya, dia benar-benar baru habis makan jengkol, habis makan jengkol langsung tes, gitu ya, maka bisa terjadi hasil false positif karena hasilnya ada 4 gitu ya, bisa strong positif, bisa weak positif, ya, ini orang kalau habis makan jengkol, habis makan petai, ya ini bisa kena ke sini gitu ya. Lalu misalnya bisa weak negatif, bisa strong negatif. Nah, kalau misalnya nih, loh kok ada weak positif?
maka nggak apa-apa, orangnya tinggal disuruh ulang aja, disuruh kumur-kumur dulu gitu ya, suruh kumur-kumur dulu dan nanti ketika dites lagi, nah ini langsung jadi negatif gitu ya. Dan ini bisa dites 2 kali sampai 3 kali gitu. Kalau ternyata habis kumur-kumur setelah habis 30 menit ternyata hasilnya negatif, ya berarti memang negatif gitu ya. Jadi hasilnya bisa seperti itu. Dan bagaimana kalau misalnya sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya nih ada orang yang positif, tapi dia pengen nggak ketahuan gitu ya. Dia pengen, oh ya kalau gitu saya makan jengkol saja gitu. Atau kalau perlu saya gargle saja dengan obat kumur gitu ya, misalnya dengan betadine atau yang lain. Ternyata nggak ngefek. Jadi dicoba dengan gargle dengan apapun, ternyata nggak ngefek. Tetap Ginos hebatnya, dia tetap bisa mendeteksi pasien yang COVID walaupun sudah gargle, sudah berkumur-kumur dengan obat kumur. Nah, disitulah letak hebatnya dari Ginos. Jadi kalau dibilang bahwa, ini Ginos punya kelemahan, yes. Tapi di balik kelemahannya tersebut, kelemahannya bisa dengan cepat diatasi. Cukup dikasih jeda sekitar 30 menit dan bisa langsung tes saja. Nah, disinilah letak hebatnya Ginos. Apalagi keunggulan dari Ginos? Ginos tersebut murah gitu ya. Jadi Ginos ini karena dia tidak pakai reagen kimia gitu, tidak pakai alat kimia dan yang mengetes tidak perlu pakai APD lengkap gitu. Karena APD ini ada 3 level gitu ya. APD level 1 tuh ya simpel, cukup pakai masker gitu ya, cukup pakai handscoon, sarung tangan gitu ya. Nah, itu adalah kurang lebih APD level 1, ada APD level 2, ada APD level 3. Level 3 ini yang sampai pakai kacamata, sampai pakai lengkap semuanya gitu. Nah, kalau misalnya untuk swab antigen atau misalnya untuk swab PCR, itu tuh mesti pakai APD sampai level 3 gitu ya. Itu yang bikin mahal gitu, karena tenaga medisnya juga mahal. Kan nggak mungkin gitu mulut orang yang bisa menularkan gitu ya. Dia cuma pakai masker doang, itu sangat bahaya. Itu makanya mesti pakai APD level 3. Kalau pakai Ginos cukup pakai APD level 1 aja cukup gitu loh. Karena orang bahkan nggak perlu buka masker. Jadi orang tetap bisa pakai masker seperti ini, tetap seperti biasa gitu ya. Dan caranya gimana gitu ya, orang tarik nafas 1 kali, buang, 2 kali, buang. Yang ketiga, orang yang buka masker sedikit lalu masukkan Ginos, langsung ditutup dan langsung dites. Sesimpel itu makanya Ginosnya bisa murah banget gitu ya. Kalau saya ngelihat gitu ya, harga distributor dari satu buah kantong untuk ini, itu harganya cuma Rp10.000 gitu ya. Dan HEPA filter yang dipakai, yang diganti itu harganya cuma Rp35.000. Dan HEPA filter yang dites alatnya ini bahkan nggak perlu diganti-ganti. Jadi ketika orang lagi tes gitu ya, selagi hasilnya negatif, HEPA filternya bisa dipakai terus. Nanti kalau misalnya sampai positif, baru HEPA filter ini diganti. Nah, dan HEPA filter sendiri juga murah, harganya cuma Rp35.000 doang gitu. Nah, inilah yang menarik dari Ginos, itu makanya kenapa dia bisa murah. Dan hebatnya Ginos lagi, mulai dari hari kedua saja, dari hari kedua orang terkena COVID itu sudah bisa terdeteksi. Pak Luhut juga meminta gitu ya, supaya alat Ginos ini yang sudah terbukti cepat dan tidak invasif ini bisa diletakkan di mana-mana gitu ya. Kalau ada yang nanya gitu ya, berapa harga mesinnya, bisa nggak milik pribadi gitu ya. Harga mesinnya sendiri dijual